Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aduh, Bunda tidak membawa baju ganti. Azam sudah besar. Makannya yang benar ya sayang, ujar Rea sambil mengelap wajah belepotan Azam menggunakan tisu. Bunda, robot Azam mana? Ada di rumah. Kenapa tidak Bunda bawa? Rengek Azam sudah mengambil ancang-ancang hendak menangis kencang. Kamu sendiri yang menyimpannya di peti mainanmu. Nanti sehabis dari sini kita pulang dan bermainlah sepuasmu, ujar Rea. Tapi Azam mau main sekarang Bunda. Nanti di rumah saja, ya. Sekarang, Azam menurut sama Bunda, ya. Bunda jahat. San, menurut sama Bunda ya. San tidak mau kan jadi anak pembangkang, durhaka sama orang tua. Kini giliran sang ayah yang turun tangan untuk membantu Rea menenangkan Azam yang merengek. Nanti masuk api, tanya Azam dengan wajah polosnya. Iya, nanti masuk ke api. San tidak mau kan? Azam menggeleng ribut di kursinya dan segera meminta maaf pada Bunda. Anak pintar, puji Arsyah sambil mengusap lembut rambut halus milik Azam. Mas, katanya akhir-akhir ini Mas jadi genit sama sekretaris Mas yang baru itu, siapa namanya? Oh Raya, iya Raya, ujar Rea dengan nada tidak suka. Raya, oh saya baru ingat, kami hanya rekan saja, Rea. Lagian dia itu sekretaris saya juga tidak merasa menjadi genit, jelas Arsyah. Serius nih, bukannya Raya selalu memakai pakaian kurang bahan? Apa Mas tidak pernah ada niatan untuk? Sama sekali tidak, Rea. Kamu saja sudah cukup untuk saya, sela Arsyah. Tapi katanya Mas selalu pergi makan siang bersama, kalau meeting penting juga Raya selalu memperhatikan Mas, itu tidak wajar. Dari mana kamu tahu? Ya ada, jangan dikira teman Rea cuman orang sekantor doang. Posesif, tidak, tuh, sangkal Rea sambil memalingkan wajahnya ke sembarang arah. Arsyah tersenyum sejenak, kami tidak terlalu sering keluar untuk sekadar makan siang semata, kami juga membahas tentang pekerjaan juga. Azam sudah selesai, sayang. Sudah Bunda, kita pulang. Rea menidurkan Azam dengan hati-hati di kamarnya, mengusap pucuk rambutnya sayang. Bunda menyayangimu jagoan, gumam Rea lalu beranjak keluar dari kamar putranya. Rea berjalan menuruni anak tangga, ketika hendak memasuki dapur, ekor matanya menemukan Arsyah yang tengah berdiri tidak jauh darinya sambil berbicara dengan seseorang yang menghubunginya. Pasti sekretarisnya itu, gumam Rea pelan. Rea mengambil baju kotor dan memisahkan baju dan celana yang berwarna putih. Rea juga memisahkan beberapa baju putranya yang terdapat sablon untuk dicuci menggunakan tangan, karena jika dimasukkan ke mesin cuci, sablonannya akan menjadi rusak. Setelah semuanya sudah terpisah, Rea membiarkan mesin cucinya bekerja. Selagi menunggu itu, Rea mencuci pakaian putranya terlebih dahulu. Rea menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, omong-omong Rea lupa belum mengikat rambutnya dan membuatnya sedikit kesusahan. Ketika hendak mengikatnya, Rea melupakan letak ikat rambutnya. Rea merasakan seseorang memegangi rambutnya dan mengikatnya. Rea melirik ke belakang dan ternyata Arsyah pelakunya. Rea hendak mengucapkan terima kasih, namun Arsyah nampak sibuk dan kesusahan karena masih bertelepon dengan rekan kerjanya. Tunggu, sejak kapan Arsyah mengganti pakaiannya menjadi celana bahan putih dan kemeja maron? Mungkin saat Rea disibukkan dengan tumpukan cucian ini. Rea menggendikkan bahunya lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu melelahkan, bagaimanapun semua pekerjaan rumah harus bisa dilakukan, termasuk Rea yang sudah nampak kelelahan, apalagi selama 1 minggu terkecuali hari Minggu. Dirinya sibuk akan kantor, namun ketika akhir pekan bukannya istirahat, dirinya malah disibukkan dengan pekerjaan rumah yang menumpuk.
Sejujurnya Arsyah tidak tega melihat Rea yang double kerja seperti ini. Dirinya sudah menawari Rea untuk memperkerjakan seorang asisten rumah tangga, namun Rea menolak dengan alasan yang tidak logis. Arsyah juga sudah memberikan saran kepada Rea yang menyerahkan masalah baju pada laundry, namun Rea juga tetap menolak. Rea memeras cucian baju putranya yang terakhir, lalu mulai membilas baju itu satu persatu. "Makan malam nanti kita makan di luar saja, jadi kamu tidak perlu memasak," ujar Arsyah yang tiba-tiba berada di samping Rea. Rea baru sadar dirinya tengah mendiami Arsyah, jadi Rea hanya bergumam pelan saja untuk menyahuti. "Biar nanti saya yang menjemur, kamu istirahat saja, pasti sangat melelahkan." Lagi dan lagi Rea hanya bergumam, "Kamu masih marah? Sudah saya katakan, kita tidak lebih dari rekan bisnis, Rea." "Iya," sahut Rea singkat. Rea menatap sebuah kotak di genggamannya, berpikir sejenak. "Malam ini, malam yang tepat," gumam Rea sambil tersenyum dan memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. "Saat makan nanti, usahakan jangan belepotan, oke?" ujar Rea memperingatkan putranya. "Siap komandan," sahut Azam sambil melakukan gerakan hormat. Rea terkekeh pelan dan mengusap rambut Azam dengan sayang. "Berangkat sekarang." "Mung, loh, Mas Arsyah menghubungiku," gumam Rea merasa bingung. Setelah berpikir sedikit lama, Rea menarik ikon hijau itu ke samping. "Iya Mas. Rea maafkan saya, malam nanti saya ada janji dengan Nona Raya, bahkan sekarang saya lagi di perjalanan untuk menemuinya. Maaf tidak pamit padamu dan juga Azam, jadi mohon maaf sekali, lain kali kita keluar, ya." "Mas, aku sama Azam sudah siap, dan Mas membatalkannya begitu saja." "Maafkan saya. Aku mengerti, kantormu lebih penting daripada apapun, sudahlah aku akan memasak saja." "Pip," Rea dengan sepihak mematikan sambungannya lalu membuang ponselnya di ranjang milik putranya. "Batal ya Bun?" Tidak kok, kita akan berangkat sekarang, tapi maaf ayah tidak bisa ikut, makan malam dengan bunda saja tidak apa, kan?" "Iya Bun," sahut Azam antusias. "Azam sudah bunda bilang makan dengan benar, lihat bajumu kotor sekali," ujar Rea sambil mengambil tisu dan membersihkan wajah putranya. "Bun, itu ayah, kan?" tanya Azam sambil menunjuk ke arah meja yang nampak lumayan jauh. Rea seketika mendelik dan setelah mengetahui kebenarannya, Rea terkejut bukan kepalang. Suaminya tengah duduk berduaan dengan seorang wanita yang lumayan cantik. "Mungkin dia rekan kerja ayahmu saja, sudah cepat habiskan makanmu lalu kita pulang, ya." "Bunda sampai kapan pergi ke kantor?" "Azam ingin bermain bersama bunda, Azam bosan setiap harinya harus di rumah nenek," ungkap Azam. "Maafkan bunda, nanti bunda sempatkan waktu, ya." "Oh ayolah jagoan bunda jangan sedih begini," ucap Rea mencoba menghibur sang putra. Azam sebenarnya senang ketika berada di rumah nenek, Azam punya teman banyak, dan bisa berbagi mainan. Tapi Azam ingin sekali bermain bersama bunda, ayah juga. Rea menatap kedua mata putranya bergantian, ini sudah lebih dari sekadar aduan bosan, ini lebih menjurus ke ungkapan perasaan Azam tentang kesehariannya di rumah sang nenek. Rea mengusap rambut lembut itu dengan sayang, senyum di wajahnya juga sengaja terpasang. "Bun, lihat wanita itu," derek bunda. "Dap, dap, dap, permisi." Kedua orang yang tadinya tengah bersenda gurau pun seketika mendelik ke arah Rea, bahkan Azam kini berada di sampingnya berdiri menggenggam lengan Rea yang nampak mengepal kuat di sisi tubuhnya. "Rea, ada apa?" Arsyah seketika berdiri dan mendekati Rea. "Ah, tidak ada apa-apa. Ayo sayang kita pulang." Rea seketika memundurkan langkahnya menghindari Arsyah, lalu dengan segera mengangkat tubuh putranya dan keluar dari sana. "Dia siapa?" wanita asing itu bertanya sambil bergelayut manja di lengan Arsyah. Arsyah tentu saja terkejut, dan segera menjauhkan diri. "Berani sekali kamu menyentuh saya," ujar Arsyah dengan dingin.
Wanita itu terdiam cukup lama. Arsyah segera mengambil jasnya dan pergi dari sana. Tunggu. Langkah Arsyah terhenti karena pergelangannya ditarik dari belakang. Pak Arsyah, jujur saja kamu pasti membutuhkan perhatian seorang wanita di sela-sela kesibukanmu. Kamu pengertian padaku, sering mencemaskanku, sering keluar makan denganku, apa tidak sebaiknya kita mencoba untuk memulai? Arsyah sontak terkejut, helaan napas keluar terdengar jelas dari hidung mancungnya, sebuah senyuman kecil juga dapat dibaca oleh wanita itu. Arsyah menarik lengannya, dan memasukkannya ke saku celana. Nona Raya, sepertinya Anda salah paham tentang sikap saya. Maksudmu, saya itu galak di kantor, itu rumor yang merebak di kantor saya. Tapi mengenai wanita, saya bisa memperlakukannya dengan baik, apalagi dengan istri saya, jelas Arsyah. Apa? Istri? Ya, saya sudah beristri, dan wanita tadi adalah istri saya, jadi bisakah saya pergi? Saya pikir, istri saya sedikit salah paham, ungkap Arsyah. Tetapi, aku mendengar rumor jika Presdir masih lajang. Itu yang mereka tahu, karena pernikahan saya itu sangat tertutup, jadi hanya beberapa manajer saja yang tahu, sahut Arsyah. Saya memaklumi sikap Anda untuk kali ini, tapi hari berikutnya tolong jaga sikap dan hargai istri saya. Berkas yang Anda maksud sudah saya periksa dan juga saya tanda tangani, jadi sudah tidak ada alasan bagi saya untuk tetap tinggal. Arsyah tersenyum sejenak lalu pergi dari sana. Ceklek. Arsyah melebarkan matanya ketika hendak membuka pintu, namun pintunya nampak dikunci dari dalam. Ceklek, ceklek, tok, tok. Rea Surah, tolong buka pintunya, sayang. Arsyah mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Rea, namun usahanya nampak sia-sia karena Rea seperti mematikan ponselnya. Arsyah mendesah pelan, ini pasti karena kejadian di restoran tadi. Arsyah tidak habis pikir jika Rea akan semarah ini padanya. Tok, tok, sayang. Arsyah menghela napasnya pasrah, dan kembali memasuki mobilnya. Tidak ada pilihan lagi, dirinya malam ini akan menginap di hotel, dan akan kembali keesokannya. Hoam. Rea meregangkan tubuhnya dan meraba sisi kirinya namun Rea tidak menemukan Arsyah. Rea hendak kembali menidurkan dirinya, namun Rea baru sadar, sisi kirinya yang tadi diraba nampak mendingin, itu berarti, suaminya belum pulang dari semalam. Rea sontak bangkit dan segera berlari ke arah pintu utama. Nona Raya, setelah selesai tugas hari ini, saya akan memindahkan Anda ke divisi pengelola. Maaf, Pak, apa ini karena kejadian kemarin? Tidak, hanya saja itu sangat cocok untuk Anda. Anda bekerja sangat kompeten, jadi lebih baik Anda berada di sana. Saya sudah nyaman untuk menjadi sekretaris Anda, Pak. Saya juga tidak pernah melakukan kesalahan saat mengatur jadwal Anda, justru itu saya sangat enggan untuk pindah, tolak Raya. Arsyah terlihat acuh dan masih menyibukkan diri membolak-balikkan berkas di genggamannya. Hari ini dirinya tengah perjalanan ke luar kota untuk dinas, tentu saja tanpa sepengetahuan Rea dan putranya, Azam. Awalnya Arsyah ingin pamit lewat sebuah pesan di ponsel, namun karena ponselnya mati, jadi Arsyah mencargernya terlebih dahulu, baru nanti mengabari. Arsyah melirik ke Raya sebentar dan tersenyum simpul, ditutupnya map itu dan menyerahkannya ke Raya. Jika Anda tidak mau, Anda bisa hengkang dari perusahaan saya, mudah, bukan? Tidak Pak. Baik, akan saya ambil tawaran Bapak mulai besok. Menyebalkan. Di mana dia? Gumam Rea menggerutu sambil membolak-balikkan dirinya di depan rumah. Rea meremat ponselnya merasa kesal, dirinya sudah berkali-kali menghubungi Arsyah, namun ponselnya tidak aktif. Rea juga terkejut ketika baru mengaktifkan ponselnya, dan mendapat banyak sekali panggilan tidak terjawab dari Arsyah. Semalam dia tidur di mana? Astaga, dasar anak nakal. Rea sayang, sekarang kamu sibuk. Mau tidak temani ibu ke supermarket? Tidak kok, Bu.
Ayo Rea temani, ajak Rea menarik lembut lengan Regina. Suamimu sudah berangkat ke kantor. Tanya Regina sambil menaiki mobilnya dan diikuti Rea. Saat ini, keduanya memilih untuk diantar supir. Rea juga tidak membawa serta Azam, karena masih asik bermain dengan sang kakek. Iya, Bu. Kenapa? Kamu bertengkar dengan suamimu? Tidak kok, tidak, sangkal Rea. Kenapa gugup begitu? Apa masalahnya? Tidak kok, Bu. Kami tidak bertengkar. Ngomong-ngomong bagaimana kondisi ayah? Katanya akhir-akhir ini kesehatannya semakin menurun, ujar Rea mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Entahlah, ibu juga bingung. Kemarin saja diabetesnya kambuh, dan hari ini sudah agak mendingan. Ibu sudah menawarkan untuk rawat inap, namun ayahmu menolak, dasar keras kepala. Rea tertawa pelan mendengar gerutuan ibu mertuanya. Nampak seperti anak muda, bahkan keriput di wajahnya seharusnya sudah bisa menjelaskan semuanya jika Regina sudah tidak muda lagi. Namun wibawa yang menguar dari dirinya membuat jiwa mudanya lebih menonjol. Rea resah sekali, pasalnya, sudah 3 hari ini Arsyah tidak pulang ke rumah. Azam juga selalu menanyai keberadaan Arsyah, namun Rea selalu berbohong kepada Azam, jika ayahnya selalu mengambil lemburan dan pulang ke rumah nenek. Dalam hati Rea cemas melihat Azam yang selalu mengigau memanggil sang ayah, hingga sempat demam. Rea sudah mencoba menghubungi Arsyah, namun nomornya selalu tidak aktif. Hal ini membuat Rea semakin cemas. Rea kini tengah menggenggam ponselnya sambil menggigit kukunya. Rasa cemasnya sudah menjadi-jadi, bahkan dirinya sudah berkali-kali berjalan bolak-balik di kamar putranya. Rea harus stay di kamar putranya karena putranya yang selalu terbangun di malam hari dan mengingat ayahnya. Rea juga sudah mengirimi pesan ke Arsyah, namun satu pun tidak dibalas. Esoknya, Rea datang ke kantor sang suami, namun dirinya malah ditolak untuk masuk karena dikira orang asing. Oh ayolah, Rea Zura adalah istri dari pemimpin kalian. Rea meninggalkan kantor suaminya dengan rasa emosi yang meluap-luap. Rea memanggil taksi dan menaikinya. Halo, Bu Presdir, 1 jam mendatang Anda dijadwalkan pertemuan dengan salah satu klien. Saya sudah mencari Anda kemana-mana. Rea menghela napasnya. Tangannya mengusap dahinya pelan. Hari ini pikirannya sedikit terbebani. Katakan di mana lokasinya. Hotel The Voila. Saya akan ke sana. Tolong Anda temui saya di sana. Siapkan segala berkasnya juga. Dalam 30 menit, saya akan sampai. Baik, Bu. Pip, Mas. Kamu di mana? Gumam Rea pelan. Tuk, tuk, tuk. Suara sepatu hak tinggi menggema di lantai itu. Rea baru saja selesai dengan acara pertemuannya, dan kini dirinya hendak kembali ke kantor untuk menyelesaikan kerjaannya. Zras, Bu, sepertinya cuaca sedang hujan, kita harus segera sampai di kantor. Rea mengangguk menyetujui dan sedikit mempercepat langkahnya untuk keluar dari gedung hotel. Bu, maaf jika saya kurang sopan, ujar Ryu tiba-tiba membuat Rea memfokuskan atensinya ke Ryu. Sepertinya Anda belakang ini sedang banyak pikiran, timpal Ryu. Apa saya terlalu jelas menampakkannya? Menurut saya iya, karena belakangan ini Bu Presdir juga kurang berkonsentrasi. Ada apa Bu? Suami saya, 4 hari ini belum pulang, putra saya demam, saya bingung harus mencarinya kemana, ungkap Rea. Perasaan tadi Bu Presdir, tadi saat kita akan pergi untuk acara pertemuan, saya melihat suami Anda bersama seorang wanita, mungkin sekretarisnya. Saya melihatnya sedang berjalan beriringan menjauhi gedung Hotel The Voila. Sungguh, tentu saja, saya pikir Bu Presdir sudah tahu, makanya saya diam. Pak berhenti, Pak, saya turun di sini saja. Bu, tapi sedang hujan dan hari juga sudah gelap. Tidak apa, Pak Ryu tolong urus sisanya, saya ada keperluan mendadak. Ujar Rea lalu keluar dari mobil dan berlari. Rea menghentikan sebuah taksi dan segera menaikinya,
Rea berniat untuk kembali ke hotel dan mencari Arsyah. Namun ketika sudah sampai di sana, Rea tidak menemukannya. Rea sampai bolak-balik di depan gedung hotel, pandangannya terbatas karena rintik hujan yang sangat deras. Rea baru ingat ketika Ryu berkata Arsyah berjalan menjauhi gedung hotel. Rea berlari kecil ke sisi kiri. Rea juga melihati setiap pengunjung kafe lewat kaca yang memang tembus pandang. Langkah kaki Rea terhenti ketika melihat seorang pria dengan seorang wanita tengah menyantap hidangan makan malam mereka. Rea tidak bisa melihat wajah dari pria itu, namun Rea bisa menebak jika itu benar-benar suaminya jika dilihat dari belakang. Postur tubuhnya sangat mirip, bahkan tatanan rambut belakangnya juga mirip, ditambah, Rea mengenali jas abu-abu itu, dan sepatu hitam mengkilap itu. Mata Rea melebar ketika dugaannya ternyata benar, pria berjas itu memutar tubuhnya untuk memanggil seorang pramusaji dan jelas sudah jika itu memang benar suami Rea, Arsyah. Jedar. Jedar. Krak. Ponsel pintar milik Rea jatuh begitu saja dari genggamannya, air mata juga semakin membasahi kedua pipinya. Bro, hei, jangan berdiri di tengah jalan. Dasar aneh. Rea mengabaikan orang yang mengumpatinya dan masih menatap Arsyah tanpa berniat untuk pulang. Wanita di depan Arsyah itu sadar akan kehadiran Rea, dan mencolek Arsyah untuk melihat. Arsyah memutar pandangannya ke belakang dan benar saja, istri manisnya tengah berdiri di luar kafe di tengah hujan. Seketika hal itu membuat Arsyah kalut. Arsyah seketika bangkit dan berlari kecil untuk keluar menghampiri Rea. Rea Sura, astaga, sejak kapan kamu di sini? Ayo masuk ke dalam, kamu pasti kedinginan, ajak Arsyah sambil menarik lengan Rea. Rea menepis lengan Arsyah kasar. Dari mana saja kamu selama ini, Tanya Rea dengan nada bergetar. Akan saya jelaskan di dalam, mari masuk dulu, hujan sekarang sangat deras. Aku mencarimu, loh. Azam juga demam 3 hari ini, kamu menghilang layaknya ditelan bumi, ada apa denganmu? Tanya Rea sedikit meninggikan nada bicaranya. Rea, dengarkan saya dulu. Plak. Aku muak mendengarkan penjelasanmu. Pergilah selama yang kamu inginkan, aku akan mengurus perceraian kita besok. Arsyah memegangi pipinya yang berdenyut sakit, tamparan Rea benar-benar sangat bertenaga. Rea, apa yang kamu bicarakan? Dengarkan saya dulu, ujar Arsyah sambil menarik pundak Rea. Rea kembali menepis kedua tangan Arsyah dan pergi begitu saja dari sana. Arsyah sudah basah kuyup, namun tetap memasuki kafe mengambil jasnya dan dompet beserta ponselnya lalu pergi begitu saja. Sebelumnya Arsyah sudah membayar tagihan makan malamnya. Rea Sura, Rea hei, cegah Arsyah seketika berdiri di depan Rea, menghalangi jalan Rea. Menyingkirlah. Rea, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, mari kita bicara, saya akan mengatakan semuanya. Ku bilang menyingkir. Apa kamu tuli? Arsyah diam seketika mendengar bentakan Rea, namun tidak berniat sedikit pun untuk menyingkir. Rea frustrasi dan menghentikan taksi yang kebetulan lewat, lalu menaikinya dan meninggalkan Arsyah di tengah hujan. Rea baru saja sampai di mansion dengan keadaan basah kuyup, namun dirinya semakin dibuat terkejut ketika melihat mobil Arsyah sudah berada di depan rumah. Rea memasuki mansion, dan melihat Arsyah yang berdiri di ruang tamu dengan keadaan masih basah. Bahkan air menetes sangat banyak dan membasahi lantai, tubuhnya juga sudah bergetar hebat karena kedinginan namun Arsyah nampak abai. Ganti bajumu, aku tidak akan mengurusmu jika kamu sakit. Titah Rea lalu berlaku pergi. Grab, Rea, lepaskan. Arsyah melepas genggamannya dan membiarkan Rea pergi. Rea pergi ke kamar dan mandi kemudian ganti baju. Setelah itu, Rea turun membuat secangkir teh untuk menghangatkan dirinya. Rea kembali dibuat terkejut ketika mendapati Arsyah yang masih setia berdiri di posisi awal, bibirnya memucat karena kedinginan, tangannya juga sudah berkeriput, dasar aneh.
Hei, apa telingamu benar-benar tuli? Pergi ke kamar dan ganti bajumu. Aku sudah menyiapkannya di ranjang. Tanpa babi bu, Arsyah menurut. Beberapa saat kemudian, Arsyah turun untuk menemui Rea yang kini berada di ruang TV. Dirinya sudah rapih dengan piyamanya. Arsyah menghela napasnya pelan, dan mendudukkan dirinya di samping Rea. Rea Surah, panggil Arsyah pelan. Hiks, aku benci. Menjauhlah dariku. Pecah tangis Rea saat itu juga. Arsyah seketika merengkuh Rea dalam dekapan hangatnya. Maafkan saya, bisik Arsyah di samping telinga Rea. Baba, jangan baba, sayang. Coba katakan bubu, bubu. Baba. No, bubu, baba. Bayi itu tertawa seperti mengerti ketika melihat bubunya nampak kesal. Au, menggemaskan, jika saja aku tega melakukannya, aku ingin menggigit pipi tembammu itu, celoteh Friska pada bayinya yang tengah belajar mengoceh. Sayang, aku akan keluar untuk mengantar ibu ke bandara, kamu baik-baik di sini, ya. Apa sebaiknya aku ikut saja? Cuaca lagi panas, lagian Quinsa sudah mengantuk, nanti akan aku sampaikan salam darimu untuk ibu, aku pergi dulu, ya. Iya baiklah, hati-hati. Setelah melihat punggung sang suami yang menghilang di balik pintu, Friska kembali berceloteh ria dengan sang anak. Ngung, halo, sibuk tidak? Kumpul yuk. Ah sayang sekali, anakku hendak mau tidur, lain kali saja, ya. Menyebalkan, kita kumpul setahun sekali dan kamu tidak bisa menyempatkan waktumu. Ah, maafkan aku, sungguh aku tidak bisa, bukannya aku tidak mau berkumpul. Ya sudah, kita tunda saja, tapi jika nanti aku mengajakmu dan mendengar alasan yang sama, aku tidak akan memberimu celah lagi. Iya, maaf ya, lain kali aku akan mentraktir kalian makan siang, deh. Ya sudah kalau begitu, salam untuk suamimu. Pip, Friska kembali menaruh ponselnya dan mencium pipi putrinya. Anak bubu sudah haus belum? Friska tertawa pelan ketika melihat bayinya yang menangis karena haus. Baiklah, bubu akan berikan. Friska mengangkat bayinya dan mulai menyusuinya hingga tertidur. Rea terdiam mematung di kursi kebesarannya. Dirinya sudah tidak ada kerjaan apapun lagi. Seminggu ini setelah pertengkarannya dengan Arsyah terjadi, hubungan keduanya memburuk. Seminggu terakhir Rea menjadi gila kerja hingga tanpa sadar menelantarkan Azam. Melihat kegigihan sang anak, Cia mengambil alih Azam dan menggantikan Rea untuk mengasuhnya sementara waktu. Mengenai perceraian Rea dan Arsyah, kedua orang tua Arsyah dan Rea sudah mengetahuinya, dan menyetujuinya dengan amat terpaksa. Awalnya Arsyah kembali dihajar oleh sang ayah hingga membabi buta karena Rea yang memberitahu jika Arsyah berselingkuh di belakangnya. Namun ketika hidung dan sudut bibirnya sudah mengeluarkan banyak darah, Arsyah mengungkapkan kebenarannya. FLASHBACK-ON. Maafkan saya, bisik Arsyah di samping telinga Rea. Isakan mulai terdengar jelas di telinga Arsyah, Rea semakin mengeratkan pelukannya. Lepas. Aku membencimu, sangat membencimu. Hiks. Maafkan saya. Setelah 4 hari tanpa kabar, tanpa membalas satu pun pesanku, tanpa menghubungiku, kamu berulah dengan mengencani wanita asing. Aku membencimu, menjauhlah. Rea memberontak di pelukan Arsyah, mencoba melepaskan diri. Saya tidak berkencan, Rea. Dengarkan saya. Aku tidak peduli. Pada intinya besok aku akan mengurus perceraian kita. Setelah kita bercerai, bersenang-senanglah sesukamu. Rea, apa yang kamu katakan? Saya menolak ajuan ceraimu itu. Saya mencintaimu, jangan buat saya jauh darimu. Pats. Rea mendorong tubuh Arsyah menjauh darinya. Omong kosong apa lagi yang kamu katakan? Rea Surah. Cukup. Keesokannya, Arsyah menemukan sebuah amplop di ranjang. Rea sudah pergi ke kantor lebih dulu omong-omong. Hari ini Arsyah mengambil cuti karena semalam demam, dan tentu saja tanpa sepengetahuan Rea.
Rea mengunci pintu kamar dan membuat Arsyah tidur di sofa TV. Arsyah yang penasaran pun langsung membukanya. Betapa terkejutnya Arsyah ketika mengetahui isi dari amplop itu, ternyata surat gugatan cerai dari Rea. Rea benar-benar tidak main-main dengan omongannya. Arsyah menekan pelipisnya kasar, kepalanya sudah pusing efek sakit, namun semakin dibuat pusing karena hal ini. Sore telah tiba, Rea baru saja pulang dari kantor sambil menjemput Azam yang habis menginap di rumah sang nenek. Ayah, apa itu benar ayah? Ayah, hei San, Hap. Arsyah mengangkat Azam dalam gendongannya, menciumi seluruh wajah anaknya. Arsyah benar-benar merindukan putranya ini. Ayah, Azam merindukan ayah. Ayah juga, San baik-baik saja, kan? Tentu saja. Bagus kalau begitu. Ayah, kenapa suhu tubuh ayah sangat panas? Bunda ayah demam. Teriak Azam. Hei San, ayah baik-baik saja, tidak perlu sampai berteriak seperti itu, sergah Arsyah. Astaga, ada apa denganmu? Ayo turunkan Azam. Rea menarik Arsyah menuju kamar dan membuatnya duduk di ranjang lalu menarik selimut menutupi sebagian tubuh Arsyah. Hah, kenapa tidak bilang padaku jika sedang sakit? Aku tidak akan pergi meninggalkanmu sendirian di rumah. Ujar Rea ketus. Ayah, apa ayah akan baik-baik saja, Bun? Hei San, jangan menangis, ayah akan baik-baik saja. Hanya perlu istirahat saja. Nanti ayah akan sembuh dan bisa bermain denganmu. Sungguh, iya, sahut Arsyah sambil tersenyum. Jangan beranjak dari ranjang dan tetaplah diam, akan aku buatkan bubur untukmu, pasti dari siang kamu belum makan apapun, ujar Rea. Setelah beberapa saat, Rea kembali sambil membawa senampan bubur dan air putih. Habiskan. Arsyah mengangguk menurut, dan mengambil sendok. Tentang gugatan ceraimu, saya sudah memikirkannya, jika kamu teramat sangat menginginkannya, saya menyetujuinya. Berkasnya sudah saya tanda tangani, dan saya letakkan di laci, ujar Arsyah. Rea terdiam sejenak, keputusan yang bagus, sini kemarikan buburnya, akan aku suapkan, ujar Rea sambil mengambil alih mangkuk bubur Arsyah. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya. FLASHBACK OFF. Bersambung.